Oke, baik, saya ucapkan selamat siang semuanya. Semoga Anda sehat-sehat selalu. Dan yang sakit semoga cepat pulih ya. Nah, kita akan masuk ke pertemuan kita yang kelima, kelas exegesis kitab-kitab Salomo. Jadi, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami akan melanjutkan kembali kelas kami dalam exegesis kitab-kitab Salomo. Kami meminta pimpinan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti semakin baik lagi akan firman-Mu, kitab Salomo, dapat menguasainya, sehingga firman-Mu menguasai hidup kami seluruhnya ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mohon kiranya Tuhan yang menyembuhkan, berkati akan obat-obatan, makanan minuman yang dikonsumsi, sehingga dapat pulih kembali, dapat hidup lagi untuk Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, ini adalah pertemuan kita yang kelima dalam exegesis kitab-kitab Salomo. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Amsal sampai pasal yang ke-9. Oke. Ya, sesi intro dulu. Asal pasal yang ke-9, hikmat mengundang orang-orang datang ke perjamuannya, mulai dari ayat 1 sampai yang ke-12. Kemudian yang kedua, ayat 13 sampai 18 berbicara tentang wanita yang bodoh mengundang para pria ke air curian. Jadi terbagi jadi dua bagian besar ini ya, pasal yang ke-9. Oke, mari kita lihat bagian A terlebih dahulu. Hikmat mengundang orang-orang datang ke perjamuannya. Bagaimana hikmat telah menyiapkan rumahnya dan perjamuannya, ayat 1 sampai yang kedua. Oke, mari kita lihat ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Ya, ada yang mengkaitkan ketujuh tiang hikmat di sini dengan karakteristik hikmat dalam kitab Yakobus. Kita lihat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, 2, peramah, 3, penurut, 4, penuh belas kasihan, 5. Yang kelima ini penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik ya. Tidak memihak, 6, dan tidak munafik, 7. Jadi ada mengkaitkan 7 tiang hikmat itu adalah 7 karakteristik hikmat dalam Yakobus 3:17 ya. Oke, ya bisa saja ya kalau mau dihubungkan ke sana. Oke, kembali dalam Amsal pasal 9. Dikatakan ayat kedua, ia memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Nah, mencampur anggurnya di sini tentu harus dimengerti bahwa anggur yang dipakai adalah anggur yang tidak memabukkan. Jadi dicampur dengan apa? Dicampur dengan ya rempah-rempah, air. Jadi justru bukan memabukkan, tapi justru menyehatkan dan enak untuk diminum. Ya. Jadi ingat, nanti kita akan ada bahasan tersendiri tentang anggur karena banyak sekali disinggung tentang pembahasan anggur dalam kitab Amsal. Ya. Tapi dalam konteks ini anggur adalah anggur yang menyehatkan, yang dicampur dengan air rempah-rempah yang tidak memabukkan. Oke. Nah, kembali ke Amsal kita pasal yang 9, bagian kedua. Ia telah mengirimkan para pelayan perempuannya untuk memberikan undangan. 3 sampai 12 ya. Nah, hikmat memanggil yang tak berpengalaman, ayat yang keempat. Hikmat mengundang mereka untuk datang, ayat yang kelima. Hikmat menegur mereka untuk meninggalkan kebodohan dan mengikuti jalan pengertian, ayat yang keenam. Coba kita lihat ya. Dari 3 ya. Pelayan perempuan telah disuruhnya berseru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Mari makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur ya. Tentu yang tidak memabukkan ya, dicampur dengan air dan rempah-rempah itu.
Oke, kemudian buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah ya, jalan pengertian. Nah, sampai di sini kita melihat bagaimana ini masih dalam konteksnya Salomo memberikan pesan yang terakhir untuk anak-anaknya. Jadi termasuk untuk Rehabeam, termasuk untuk putri-putrinya, Tafan dan Basmat. Di sini Salomo mempersonifikasikan hikmat sebagai seorang wanita ya, yang saleh, yang bijak, yang mengundang. Ya, setiap kali kita ketemu kata hikmat dalam memberikan rumahnya, ya, itu dipakai kata ganti untuk wanita. Ya. Jadi hikmat dipersonifikasikan seperti seorang wanita yang bijak atau yang saleh. Nah ini sekali lagi kontras dengan wanita asing. Wanita asing mengundang orang muda yang tak berpengalaman masuk ke dalam rumah yang berujungkan maut, ya, Amsal 7. Tapi hikmat mengundang pemuda yang tak berpengalaman masuk ke dalam rumah yang mendatangkan kehidupan. Dikatakan di ayat yang ke-6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikutilah jalan pengertian. Jadi kontras dengan undangan wanita asing. Oke. Kemudian lihat lagi di outline-nya, hikmat menegur mereka untuk meninggalkan kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Hikmat memperingatkan bahwa banyak orang akan menolak undangan itu. Hikmat mengajarkan cara yang benar untuk menjalani hidup. Nah, dalam pendahuluan seri khotbah Salomo kepada anakku, mulai dari pasal 1 ayat 7 kita diberitahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, di sini sekali lagi di dalam pasal yang ke-9 ayat yang 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kembali diulangi. Jadi bagian penutup khotbahnya ia menekankan kembali bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, dua ayat ini ya, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dalam pasal 1 ayat 7, kemudian dalam pasal 9 ayat ke-10 bisa jadi adalah ayat-ayat kunci dari seluruh kitab Amsal. Ya. Jadi ini adalah tema besar ya kitab Amsal. Dan hikmat itu sendiri ya kita temukan ya di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya. Jadi di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristus mengundang. Ya. Kemudian kita lihat lagi Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-putusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, jadi alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Baik, kita masuk sekarang ya, ke outline lagi yang bagian B. Ya. Sementara wanita yang bodoh mengundang para pria ke air curian mulai dari ayat 13 sampai 18. Jadi kita dapatkan karakteristik orang wanita yang bodoh di sini ya cerewet. Ya cerewet. Kemudian ia tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Oke, coba kita lihat di itunya kembali pasal 9 13, perempuan bebal, ya wanita asing, perempuan bebal, cerewet.
sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu ya jadi cerewet. Kemudian dikatakan ia tidak berpengalaman, tidak tahu apa-apa. Ayat 14, ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota ya. Bagian ketiga nih outline kita. Ia duduk di atas kursi-kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Kemudian ia memanggil orang-orang yang lurus jalannya, ayat yang ke-15. Kemudian ia menjanjikan air curian yang manis rasanya, ayat 17 ya. Jadi air curian manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Jadi apa yang mau diajarkan di sini bahwa ya berbuat dosa itu seru loh ya. Menyenangkan, menantang. Curian manis, ya. Dosa itu menyenangkan untuk dilakukan. Jadi mulai dari ayat 13 ya sampai ke 18 ini. Sebelum menutup khotbahnya, ini khotbah terakhir Salomo kepada anak-anaknya, terutama ya untuk putranya Rehabeam, Salomo ingin menambah satu peringatan terakhir tentang bahaya mengikuti wanita yang bodoh ketimbang wanita yang bijak. Jadi baik wanita bodoh maupun wanita bijak sama-sama punya rumahnya dan sama-sama menawarkan undangan kepada yang tak berpengalaman, pada yang tak berakal budi. Tapi ada beda jauh sekali ya. Wanita yang bijak menjanjikan hidup yang kekal, menjanjikan hikmat. Wanita bijak ini mempersonifikasikan hikmat ya, Tuhan sendiri. Yang mengikuti jalan-jalan Tuhan akan mendapatkan hidup ya. Sementara wanita asing, wanita yang bodoh menjanjikan keenakan yang ujungnya berakhir dalam maut ya, neraka ya. Dia menjanjikan ayo air curian manis ya, tapi ujung-ujungnya menuju neraka. Nah, baik secara literal dan simbolis, hal ini mengacu pada sebuah kehidupan yang murni, yang berpusat pada Kristus dan berusaha menghindari imoralitas, sehingga akan mendatangkan kebahagiaan dan hidup yang kekal. Sementara hidup menikmati kesenangan sesaat dan imoralitas akan menghasilkan hidup yang terbuang, sia-sia, dan kematian yang kekal ya, dalam neraka. Jadi ada dua macam undangan. Nah, Anda mau pilih ikut undangan yang mana? Oke, itu bagian pertama kita. Jadi khotbah Salomo kepada anak ataupun kepada anak-anaknya dari pasal 1 sampai pasal yang 9. Nah, kita mau masuk ke bagian kedua ya, Amsal-amsal Salomo. Ini seperti lebih praktis. Amsal-amsal Salomo. Jadi ini materi yang saya bagikan untuk hari ini ya, tambahan materi Anda yang sebelumnya. Jadi Amsal-amsal Salomo ini akan meliputi pasal 10 sampai pasal 29. Jadi kita akan masuk ke dalam bagian ini. Amsal pasal 9 menyimpulkan pendahuluan kitab ini. Amsal 10 sampai 30 berisikan ratusan amsal-amsal yang berhubungan dengan tema yang sangat variatif. Amsal 10 sampai 29 adalah amsal-amsal Salomo, sementara Amsal 30 adalah Amsal Agur. Dalam bagian ini kita akan mempelajari 11 tema besar, seperti amarah, pendisiplinan anak, nasihat, orang bodoh, persahabatan, orang miskin, kesombongan, pemalas, penggosip, lidah, dan anggur. Jadi kali ini kita akan membahas secara topikal ya, topik-topik besar dalam kitab Amsal. Jadi bukan lagi per kitab. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu amarah. Ya. Ini ayat-ayatnya yang banyak menyinggung tentang amarah dalam kitab Amsal. Pertama, kita akan melihat peringatan dalam Amsal mengenai amarah. Nah, peringatan Amsal mengenai amarah. Nah, pertama kita melihat bahwa mudah marah
adalah karakteristik orang yang bodoh. Orang yang bodoh, itu jawabannya. Bodoh. Orang yang bijak mengendalikan dirinya sendiri dan tidak cepat marah. Mari kita lihat Amsal 14 ayat 29. Dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya, jadi orang bodoh cepat marah. B. Mudah marah adalah mudah marah membuat orang bertindak bodoh. Amsal 14 ayat 17. Kita lihat. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah ya, berlaku bodoh. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang ya, mana dia? B ya. Mudah marah membuat orang bertindak bodoh dan makin berdosa. Makin berdosa. Ya, coba kita lihat Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar ya banyak pelanggarannya. Lekas gusar banyak pelanggarannya, jadi makin berdosa ya, makin berdosa. Oke. Oleh karena itu Alkitab memperingatkan kita untuk tidak menjalin persahabatan dengan orang yang mudah marah. Jadi persahabatan. Mari kita lihat Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi jangan menjalin persahabatan dengan orang yang mudah gusar, ya, seorang pemarah. C. Amarah memicu perselisihan. Perselisihan. Sementara orang yang lambat marah memadamkan pertengkaran. Coba kita lihat Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, orang yang mudah marah biasanya dia mudah sekali tersinggung ya untuk hal-hal yang sepele, ya mungkin sebenarnya mungkin sedang dibercandain ya, akhirnya jadi ribut. Karena sebenarnya tidak perlu dijadikan masalah, atau sebenarnya tidak ada masalah tapi akhirnya dibuat jadi masalah, atau masalahnya sepele tapi kemudian akhirnya dibesar-besarkan. Nah, Amsal berkata lebih baik ya mundur sebelum perbantahan dimulai. Coba kita buka Amsal 17 ayat 14. Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ya, undurlah. Jadi orang yang bijak akan mundur ya sebelum perbantahan dimulai. Ya, ada satu nasihat pernikahan Spurgeon berikan bagus sekali. Ya. Supaya rumah tangga Anda tidak menjadi rumah tangga anjing dan kucing. Jadi kalau yang satu sudah jadi kucing ya, gitu ya. Kucing berantem kan, ada pernah lihat kucing berantem ya. Nah, kemudian kalau satu udah jadi kucingnya, maka ya kamu jangan jadi anjingnya.
Kalau satu udah jadi kucingnya, kemudian sautin satu jadi anjingnya, sudahlah ya. Jadi rumah tangga anjing dan kucing ya. Jadi mundurlah sebelum perbantahan dimulai. Satu sudah jadi kucing ya sudah, diam saja atau uh, tinggalkan, biar tenang terlebih dahulu. Oke. Jadi orang yang bijak akan undur sebelum perbantahan dimulai, akan berusaha untuk memadamkan kebakaran. Sementara orang yang bodoh justru dia akan mau ya dibangkit-bangkitkan ya. Justru akan dikejar terus ya, mau dibesar-besarkan. Jadi ya, ini sangat praktis ya. Dan apa yang kita pelajari pada saat ini semoga ya ini sungguh-sungguh ya, kita kuasain, dan ini kebenaran-kebenaran ini bisa menguasai hidup kita ya. Jadi kita tahu bagaimana kita harus berperilaku, apalagi dalam kehidupan berasrama ya. Berasrama seringkali terjadi gesekan ya, besi menajamkan besi. Nah disinilah sebenarnya Tuhan sedang membentuk Anda. Jadi apakah akan muncul sebagai sebuah permata dengan polesan yang bagus ya. Jadi orang yang bijak, yang belajar untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya ya, mengendalikan amarahnya, atau justru malah tidak tahan. Justru di sini ya, dalam kehidupan berasrama disinilah banyak ya calon-calon pelayan Tuhan digembleng. Nah, saya selalu ingat pada waktu saya tinggal di asrama dulu ya, terkadang ya kita berbagi kamar ya, berbagi kamar mandi ya, berbagi tempat cucian ya. Jadi ada juga yang nyuci udah 2 malam direndam, bajunya nggak dicuci-cuci ya, itu udah bau gitu. Kita pergi ke kamar siapa, kita bawa sendal kita, main-main itu sebentar situ ya. Waktu kita keluar mau balik ke kamar, loh kok sendal saya kemana nih, sudah hilang gitu. Jadi semuanya itu melatih kita ya, menggembleng kita, membentuk karakter kita. Jadi jangan mudah bertengkar, jangan mudah terpancing, tersulut emosinya. Sebentar-bentar dikit-dikit langsung naik ya, langsung panas, langsung marah ya. Nah, justru kita diajar untuk dalam kitab Amsal untuk lambat marah. Oke, baik, kita lanjutkan lagi nomor 2. Tadi pertama kita melihat peringatan dalam Amsal mengenai amarah. Nomor 2, Amsal juga memberitahu kita bagaimana menang atas amarah. Menang atas amarah adalah melalui hikmat. Amsal 19 ayat 11. Kita lihat. Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Ya, jadi berhikmat ya, membuat seseorang panjang sabar ya, menang atas amarah. Nah, jadi ketika kita berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, ya, menurut jalannya Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa saya dulu mudah sekali emosi, mudah sekali tersulut, ya, mudah sekali marah, ya, karena ada istilahnya kaum sumbu pendek, ya, sumbu pendek. Jadi karena sumbunya pendek, mudah tersulut api. Tetapi semakin saya belajarkan firman Tuhan, semakin saya tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya, bagaimana seharusnya saya hidup menggantikan Yesus hidup, maka saya tahu bahwa mudah marah itu bodoh ya. Ini tidak berarti bahwa semua marah itu dosa, tidak. Nah, karena kita membaca dalam Efesus, kita lihat Efesus pasal yang keempat.
ke-26 ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi ada marah yang berdosa, ada marah yang tidak berdosa. Jadi marah akan menjadi berdosa ketika dia menjadi dua kategori ya. Jadi dia keluar menjadi dua kategori. Yaitu pertama meledak keluar ya. Jadi Anda lihat ya, tangan mulai melayang atau piring-piring mulai berterbangan, itu meledak keluar ya. Tidak lagi terkontrol, terkendalikan, atau dia meledak ke dalam ya. Ini dia pupuk kemudian akhirnya jadi dendam ya, jadi benci ya, jadi kepahitan. Itu menjadi dosa. Tapi di sini kita dikasih tahu di dalam kitab Efesus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi ada marah yang tidak berdosa. Jadi dimana marah itu masih terkendali, terkontrol, dan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan dengan menyerang masalahnya, bukan orangnya. Oke, jadi ya, seiring berjalannya waktu, semakin kita memahami dan belajar firman Tuhan, kita akan semakin mengerti ya, agar ya, kita tidak mudah marah ya, bisa menang atas amarah. Oke, kita kembali ke ini. Mudah marah itu bodoh, dan kita tidak boleh merespon dengan marah juga ketika orang bersalah kepada kita. Nah, kita belajar lebih baik memadamkan perbantahan daripada mengobarkannya. Nah, bijak ya, undurlah sebelum perbantahan itu dimulai. Jadi, nah di sini kita diajar untuk berlaku bijak. B. Menang atas amarah adalah melalui lambat berbicara. Tadi saya belum tulis di sini ya. Pertama melalui hikmat, kedua melalui lambat berbicara. Lambat berbicara. Mari kita lihat Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar besar pengertiannya. Oke, bisa ke King James ya. Oke, lihat di King James-nya. Tadi kita lihat di sini orang yang sabar besar pengertiannya ya. Tapi dalam King James dikatakan he that is slow to wrath is of great understanding. Ya, jadi dia yang lambat untuk marah ya. Lambat untuk marah. Jadi menang ya, kembali ke ini. Menang atas marah adalah melalui lambat ya, berbicara atau lambat untuk marah ya. Berbicara di sini maksudnya marah ya. Lambat bereaksi ya. Jadi jangan bereaksi tapi beraksi. Lambat. Oke, bandingkan Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi lambat untuk berkata-kata, ya, bereaksi, ya, berbicara, dan lambat untuk marah. Jadi kita bisa menang atas amarah dengan ya, dua ini. Jadi orang yang mudah marah itu orang yang membiarkan amarahnya meledak, mengontrol dirinya. Tetapi justru orang yang bijak adalah orang yang lambat untuk marah. Jadi dia mengontrol, bukan kemarahan mengontrol dirinya, dia yang mengontrol perasaannya, amarahnya.
Menang atas amarah, C ya. Menang atas amarah adalah melalui jawaban yang lembut. Jawaban yang lembut. Dan melalui jawaban yang lembut. Ini kontras dengan kata-kata perkataan yang pedas. Kita lihat Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi ada paralelisme antitesis ya, yang berlawanan. Jawaban yang lemah lembut bertolak belakang dengan perkataan yang pedas. Meredakan bertolak belakang dengan membangkitkan. Jadi kita lihat contoh paralelisme antitesis di sini. Nah, jawaban yang lembut mencerminkan kerendahan hati dan keinginan untuk memadamkan perbantahan. Sementara kata-kata yang pedas mencerminkan amarah, sombong, dan suka pertentangan. Oke, itu tentang amarah. Anda punya pertanyaan, oke, Anda bisa tanyakan melalui WA atau dikirim voice note di grup WA kita ya. Oke, kita masuk ke topik yang kedua. Ingat, ada 11 topik. Topik pertama amarah, topik kedua yang kita lihat banyak dibahas dalam kitab Amsal adalah tentang pendisiplinan anak ya. Ini ayat-ayatnya. Kitab Amsal adalah manual pendisiplinan anak Tuhan. Kita telah melihat bahwa kitab ini ditujukan kepada anakku dan anak-anakku. Kitab ini berisikan banyak nasihat untuk membantu orang tua mendidik anak-anak, dan juga menunjukkan pada orang tua bagaimana menerapkan tongkat didikan ketika diperlukan. Ada lebih banyak informasi tentang pelatihan anak dalam kitab Amsal kecil ini ketimbang seluruh buku-buku psikologi anak yang pernah ditulis. Apalagi ini firman Tuhan ya, yang diinspirasikan. Dalam bagian ini kita tidak akan membahas pelatihan anak secara umum, namun pendisiplinan anak dan penggunaan tongkat. Oke, mari kita lihat yang pertama, alasan untuk pendisiplinan anak. Alasan untuk pendisiplinan anak ada 3. Yang pertama adalah jawabannya di sini, natur sang anak. Natur sang anak. Nah, anak sama seperti manusia dewasa lainnya memiliki natur yang berdosa. Sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita memiliki natur berdosa ya. Jadi kita lihat saja anak kecil tanpa perlu diajar sudah bisa melawan ya, tidak patuh, tidak taat ya, bohong atau mencuri. Karena pada dasarnya naturnya adalah natur orang berdosa ya. Demikian pula kita pada waktu kita kecil dulu. Mari kita lihat Amsal 22 ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Jadi alasan untuk pendisiplinan anak pertama karena itu sudah menjadi natur. Nah, teknik ya, filosofi pelatihan anak yang alkitabiah dimulai dengan mengerti sifat anak. Nah, sementara psikologi anak modern mengajarkan mereka memulai dengan pemikiran bahwa manusia pada dasarnya baik. Tetapi Alkitab memulai dengan pemikiran bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga secara sifat adalah orang berdosa, dan oleh karena itu Alkitab berusaha untuk membawa orang berdosa, juga termasuk anak ya, sedari dini
agar mereka bertobat dan mengalami kelahiran kembali. Nah, setelah mereka bertobat mengalami kelahiran kembali, maka ya anak tersebut dibawa uh, sehingga rohaninya bertumbuh, ya, mengalami pertumbuhan rohani, ya, dengan ya diajak ikut persekutuan melalui ketaatan, supaya kemudian juga melalui separasi dari pengajaran atau moral yang salah, ya, pergaulan yang buruk. Oke, alasan kedua untuk pendisiplinan, kenapa kita mendisiplinkan anak? Karena natur sang anak, ya. Kemudian karena kita juga tahu apa yang terjadi ketika anak tidak didisiplinkan. Nah, apa yang terjadi ketika anak tidak didisiplinkan? Yang pertama, anak yang tidak didisiplinkan dengan benar akan terus-menerus berjalan dalam kebodohan. Berjalan dalam kebodohan. Jadi kebodohan hanya dapat diusir dengan pelatihan yang saleh, ya, diajarkan bagaimana cara hidup benar. Kemudian kebodohan hanya dapat diusir dengan tongkat didikan, ya, tadi kita sudah baca, ya. Tapi tongkat didikan akan mengusir itu. Apa itu di sini? Yaitu kebodohan, ya, yang melekat pada hati orang muda. Akan mengusir itu daripadanya. Jadi kalau anak-anak tidak didisiplinkan, tentu dia akan terus berjalan dalam kebodohan. Makanya dia perlu didisiplinkan, ya, tongkat didikan. Nah, anak-anak, alasan kedua, apa yang terjadi ketika anak-anak tidak didisiplinkan? Yang kedua, anak-anak yang tidak didisiplinkan dengan benar mendatangkan duka cita dan malu bagi orang tuanya, ya. Duka cita dan malu bagi orang tuanya. Oke, mari kita lihat Amsal 17 ayat 21. Amsal 17 ayat 21. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Jadi orang tuanya akan berduka cita dan malu. Mari kita lihat lagi di ayat 25, ya, 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hayaknya dan memedihkan hati ibunya. Ini akibat, ya, tidak didisiplinkan, ya, semenjak kecil, ya. Kemudian kita lihat lagi pasal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Dibiarkan, ya, tidak mau didisiplin, diajar. Itulah kenapa kita, kalau Anda lihat, ya, ketika pergi ke mall atau jalan-jalan kemana, ya, ada anak sampai ngambek, kemudian sampai guling-guling di tanah, gitu, ya. Oh, ngejerit-ngejerit kalau dia akan ingin minta sesuatu. Itu menunjukkan ya, kurangnya pengaplikasian tongkat didikan, ya, atau pendisiplinan di dalam pelatihan anaknya, ya. Jadi justru, ya, mempermalukan ibunya. Nah, tentu hal ini ternyata, ya, sangat menyedihkan, ya, dan menyakitkan bagi orang tua, ya. Apabila besarnya nanti anak justru dia malah mempermalukan dan malah bikin sakit hati, mendatangkan kesedihan bagi orang tuanya. Jadi ya, itulah yang terjadi ketika anak-anak tidak didisiplinkan, ya, semenjak dini, ya. Nah, jadi terlalu dimanja, dibiarkan, akhirnya jadi yang melunjak, jadi kurang ajar, kemudian jadi semaunya.
kira mendatangkan duka cita bagi orang tuanya. Oke, kita lihat apa yang terjadi ketika alasan ketiga, ya, alasan untuk pendisiplinan anak adalah karena natur sang anak. Apa yang terjadi ketika anak tidak didisiplinkan, dua itu. Sementara kita juga melihat apa yang terjadi ketika anak didisiplinkan dengan selayaknya. Nah, anak-anak yang didisiplinkan dengan selayaknya akan mengikuti jalan hikmat, bukan jalan kebodohan. Amsal 22 ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini ayat yang terkenal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Baik, orang kita. Jadi anak-anak yang didisiplinkan dengan selayaknya akan mengikuti jalan hikmat, bukan jalan kebodohan. Nah, ini janji Allah, ya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Nah, anak yang dilatih sedemikian tidak akan menyimpang keluar daripada jalan itu, ya, ketika ia bertambah dewasa, ya, bahkan sampai tua. Nah, namun tidak berarti bahwa anak yang dilatih sedemikian tidak akan pernah memberontak, ya. Ketika ia dilatih, ketika ia diajar, bahwa ia tidak akan pernah menyimpang, tidak, ya. Tapi ayat ini mengajarkan bahwa jikalaupun ia memberontak, maka ia akan bertobat dan kembali pada hikmat, ya, ketika ia bertambah dewasa. Jadi didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bukan berarti itu tidak pernah berdosa, ya, tidak pernah menyimpang, berontak. Ya, mungkin ada berapa kali menyimpang, berontak, tapi ia akan teringat didikan orang tuanya pada waktu ia masih kecil, pada waktu dia masih muda, dan itu akan membawa dia kembali pada jalan yang benar, ya. Dia tahu bahwa itu salah, ya. Jadi sementara yang tidak dididik dan tentu tahu itu salah, jadi ya jalan terus. Nah, ayat ini juga tidak berarti, ya, bahwa ya, setiap anak yang dididik dengan jalan yang benar, ya, maka pada masa tuanya pun nanti kelak ia akan menjadi seorang ya, pelayan Kristus, ya. Tidak selalu, meskipun itu yang diharapkan oleh banyak orang tua, ya. Karena masalah ya, dedikasi pada Kristus untuk menjadi seorang, ya, kita katakan ya seorang pelayan Tuhan full time, ya, dan jadi seorang gembala atau jadi seorang penginjil, itu adalah soal komitmen pribadi, ya, pilihan pribadi. Tetapi ya, kita yakin bahwa ayat ini mengajarkan bahwa anak yang dilatih sedemikian maka tidak akan menyimpang dalam iman yang benar, ya, dalam Yesus Kristus, ya. Jadi dia tidak akan menyimpang, dia tetap beriman yang benar dalam Yesus Kristus, ya. Kalau dia mau melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya, puji Tuhan, ya. Dia menjadi jemaat yang baik, yang mendukung akan pekerjaan Tuhan, ya, kita juga, ya, puji Tuhan juga, ya. Nah, coba kita buka dalam Kejadian 18 ayat 19, ya. Ada contoh yang bagus dari Abraham. Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Tuhan telah pilih Abraham, dan Tuhan memerintah pada Abraham supaya memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, kita melihat
tentu Abraham mempraktekkan ini, bagaimana dia mendidik, ya, dia melatih Ishak. Nah, dan kita membaca Ishak jadi orang yang berjalan menurut jejak iman Abraham, ya, ayahnya. Jadi dia tidak menjadi seorang penyembah berhala. Oke. Oke, kita kembali ke sini. Nah, tadi kembali Amsal 22:6. Nah, ada kejadian. Amsal 22:6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, jadi adalah tanggung jawab bagi orang tua untuk mendidik anaknya sesuai dengan jalan Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan, menjadi panduan. Ya, tetapi orang tua tidaklah, ya, meletakkan kepercayaan mereka pada metode mereka, ya, bukan pada metode pelatihannya. Wah, saya sudah didik ini harusnya, tidak. Ini sehingga kalau mereka jadi anak-anak yang berhasil, yang semuanya percaya Tuhan, yang semuanya di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itu karena ya metode pelatihan saya yang luar biasa, ya, bukan. Jadi kita melakukan tanggung jawab kita mendidik orang muda, mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya, ya, dengan didikan firman Tuhan, dan kita menyerahkan hasil didikan itu, hasil pelatihan itu kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kita tetaplah kita letakkan kepada Tuhan. Mohon agar Tuhan berbelas kasih, ya, mohon agar Tuhan membimbing hidup anak saya, memberkati segala pelatihan yang telah dilakukan, karena tidak ada metode pelatihan yang sempurna, ya. Ya, dan orang tua terkadang ya, tidak bisa perfect, ya, sempurna dalam menerapkan ya, pendisiplinan atau latihan ini. Terkadang ada gagalnya, terkadang emosi, ya, dan terkadang metode antara satu keluarga berbeda dengan metode keluarga lainnya. Tetapi ya, yang paling utama, ya, kita berusaha untuk mendidik, ya, anak-anak yang Tuhan percaya pada kita menurut jalan yang patut baginya, ya, menurut firman Tuhan. Jadi jalan yang patut baginya di sini bukan berarti berarti semaunya dia dong, jalan yang maunya dia lah yang patut baginya, tidak. Tapi jalan yang patut baginya di sini mengacu kepada ya, jalan yang patut baginya itu jalan Tuhan, ya, jalan Tuhan yang sempit, ya, bukan yang lebar yang menuju kepada kebinasan, ya, jalan firman Tuhan. Dan setelah kita melakukannya, kemudian kita meletakkan Tuhan, saya sudah berusaha semampu saya, sebisa mungkin, mohon Tuhan yang berbelas kasih, ya. Semoga anak-anak saya sungguh-sungguh, ya, mengenal Tuhan, sungguh-sungguh diselamatkan, dan mereka hidup dalam kebenaran. Jadi kita orang tua meletakkan kepercayaan kita, ya, kepada Tuhan, ya, dalam kasihnya, bukan kepada metode pelatihan ataupun metode pendidikan anak kita. Oke. Kemudian apa yang terjadi ketika anak didisiplinkan dengan selayaknya? Bagian kedua, anak-anak yang didisiplinkan dengan selayaknya akan terhindar dari, ya, neraka. Neraka. Mari kita lihat Amsal 23 ayat 13 sampai 14. 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Oke. Nah, diterima Indonesia, jadi seolah-olah di sini anak yang mendidik, ya, mendidik orang tua, jangan menolak didikan dari anakmu. Nah, kalau kita bandingkan di King James-nya 23:13, withhold not correction from the child, ya. Jadi jangan menahan koreksi dari, ya, from the child, ya. Ya, maksudnya, ya, dari sini
untuk sang anak ya. Jaminan koreksi untuk sang anak. Didikan ya, untuk ya, anakmu. Oke. Jadi itu tidak mati kalau engkau pukul dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati ya. Nah, kembali ke outline kita, akan terhindar dari dunia orang mati, maksudnya ya, neraka. Nah, ayat ini tidak berarti bahwa ada cara lain ya seorang anak atau manusia bisa diselamatkan dari neraka bukan dengan dia bertobat percaya Yesus ya, bukan dengan dia merespon Injil yang benar ya. Kalau gitu saya dipukul rotan aja. Dipukul rotan yang penting saya terhindar dari dunia orang mati, saya nggak jadi masuk neraka, masuk surga ya. Jadi masuk surga karena dipukul rotan ya. Bukan ya. Bukan itu. Ayat ini tidak berarti bahwa seorang anak dapat diselamatkan selain melalui Injil Yesus Kristus. Nah, Alkitab dengan jelas Tuhan Yesus bilang di Yohanes 3 ayat 3, kalau engkau tidak dilahirkan kembali ya Nikodemus, kau tidak dapat melihat kerajaan Allah ya, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi harus tetap syarat untuk masuk surga, terhindar dari neraka, dilahirkan kembali ya. Merespon Injil Yesus Kristus. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, 23 ayat 13 sampai 14, maksudnya bahwa orang tua Kristen yang bijak yang mendisiplinkan anak-anak mereka dengan selayaknya. Jadi bukan semaunya tapi selayaknya. Dan mengajarkan mereka Injil, kelak akan bersukacita melihat mereka diselamatkan. Jadi orang tua yang mendisiplinkan anak-anak mereka dengan selayaknya dan juga mengajarkan mereka Injil, kelak akan bersukacita melihat anak-anak mereka diselamatkan. Jadi tidak secara otomatis ya. Tapi ketika ada anggota keluarga yang diselamatkan, kemudian ketika ada Injil diberitakan, maka kemungkinan besar ya, anggota keluarga lainnya juga ya, bisa diselamatkan. Oke. Pendisiplinan dan penggunaan tongkat yang benar mempersiapkan anak untuk keselamatan dengan mengajarkan dia pertobatan dari dosa dan hormat pada otoritas. Jadi ini senada dengan konsep pengajaran Alkitab ya. Taat akan dapat reward, tidak taat berdosa akan dapat hukuman ya. Dan dosa kita harus dihukum. Dan ketika anak Tuhan yang sudah diselamatkan juga jatuh dalam dosa, dia akan didisiplinkan oleh Tuhan. Didisiplinkan. Ya, ada penghukuman sementara di bumi ini. Ya. Meskipun dia tetap akan diselamatkan ya, selama dia dalam iman pada Yesus Kristus. Ya. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, ya, selama dia belum mau mengakui dosanya, tidak menyesal, maka Tuhan akan disiplinkan dia. Ya. Oke. Termasuk lihat yang ketiga, apa yang terjadi ketika anak didisiplinkan dengan selayaknya. Yang ketiga, anak-anak yang didisiplinkan dengan selayaknya akan mendatangkan sukacita dan ketenangan bagi orang tuanya. Akan mendatangkan sukacita dan ketenangan bagi orang tuanya. Sukacita dan ketenangan bagi orang tuanya. Mari kita lihat Amsal 29 ayat 17. Oke, Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman padamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi ada ketentraman, ada ketenangan, ada sukacita. Dan ya ini seharusnya menjadi dorongan yang kuat ya, bagi orang tua untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk melatih anak-anak kita sesuai dengan jalan Tuhan ya. Agar besar nanti mereka
hidup benar ya, mendatangkan hati kita tenang sebagai orang tua, hati kita turut bahagia ya, mendatangkan sukacita. Mari coba kita lihat lagi dalam 3 Yohanes ya, satu ayat yang sangat bagus. 3 Yohanes ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup ya dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar, no greater joy, mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, kalau saya mendengar anak-anak saya hidup baik, punya karir yang baik, ya saya senang ya, puji Tuhan. Kalau saya mendengar anak-anak saya mereka mempunyai pasangan hidup yang baik, yang sayang mereka, yang bisa menjamin akan hidup mereka, ya saya senang ya, puji Tuhan. Tapi kalau itu semua mereka punyai, tapi mereka tidak diselamatkan, mereka tidak ada di dalam kebenaran, mereka tidak hidup dalam kebenaran, maka ya, buat apa? Itu tetap akan mendatangkan duka cita bagi orang tua. Ujung-ujungnya saya masuk surga, tapi anak-anak yang saya lahirkan, yang saya besarkan dari kecil, yang saya mandikan, saya suapi, ya, kemudian saya gendong-gendong, tapi ujung-ujungnya mereka masuk neraka. Nah, tentu itu ya sangat menyedihkan bagi orang tua. Nah, oleh karena itulah ya, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi orang tua daripada mendengar ya, anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mereka punya karir yang bagus, puji Tuhan. Mereka dapatkan pasangan hidup yang baik, puji Tuhan. Tapi yang lebih ya, diharapkan oleh orang tua adalah anak-anak hidup pertama mengenal kebenaran, kemudian hidup dalam kebenaran, diselamatkan. Ya, jangan seperti Daud ya. Daud punya segalanya, raja, tapi anaknya Adonia kejar-kejar mau bunuh dia. Bandingkan dengan seseorang, mungkin gajinya UMR yang biasa, tapi kalau mereka kumpul keluarga besar ya, anaknya, kemudian anak dari anaknya, ya cucunya, semuanya punya iman yang benar ya. Tuhannya sama, Tuhannya orang tuanya dengan Tuhannya anaknya, dengan Tuhan cucunya sama. Bukan yang satu Tuhannya manggil Tuhan Bapak, yang satu manggil Om, yang satu pakai toa teriak dulu. Itu akan ya, sangat menyedihkan. Nah, ini harus menjadi semangat bagi orang tua untuk mendidik anaknya dalam Tuhan ya, sesuai dengan jalan Tuhan. Maka luangkan waktu untuk mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Memang ada pengorbanan yang harus dibayar, tapi itu worth it, itu layak untuk diperjuangkan. Oke. Kita masuk ke bagian yang kedua. Sekarang cara yang benar untuk mendisiplinkan anak. Nah, cara yang benar untuk mendisiplinkan anak harus dimulai sejak dini. Sejak dini. Oke, mari kita lihat Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Oke, ada sedikit perbedaan penerjemahan di sini. Coba kita bandingkan dalam King James ya. 13 ayat 24. Okay. He that spared his rod hated his sons, but he that loved him chastened him betimes. Betimes. Pada waktunya, ya, diterjemahkan pada waktunya. Okay. Coba kita bandingkan lagi pasal 19 ayat 18. 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan ya. Jadi ya, selama ada harapan, tapi jangan kau menginginkan kematiannya.
Nah, ini juga sedikit perbedaan penerjemahan 19-18 kita bandingkan dengan King James. 19-18, chasten thy son while there is hope, let not thy soul spare for his crying, while there is hope, selama masih ada harapan. Nah, kata di balik ini, balik tadi pada waktunya ya, 13 ayat 24 mana? Nah, pada waktunya ya. Nih. Sini ada kata pada waktunya berarti dini ya, be times. Waktu terbaik untuk melatih seorang remaja ya, bukan pada waktu dia remaja ya. Remaja kita mau disiplinkan lagi dengan tongkat didikan segala macam, itu bisa jadi dia sudah remaja, bahkan mungkin badannya bisa lebih besar daripada orang tuanya, bisa kelahi secara fisik, mau disiplinkan ditangkap tok, jadi ribut ya. Nah, waktu terbaik untuk melatih seorang remaja adalah ketika ia masih seorang balita ya. Ketika ia mulai dari kecil ya, ketika ia sudah mengerti ya, ketika ia masih balita ya, bawah 5 tahun ya, balita. Jadi disiplin harus segera dimulai ketika anak dapat mengerti apa yang dikomunikasikan oleh orang tuanya. Jika disiplin tidak dimulai sejak dini, maka hal itu bisa terlambat dan anak tidak akan merespon dengan benar. Nah, anak harus didisiplinkan selama ada harapan. Jadi waktu terbaik ya, disiplinkan anak remaja ketika ia masih seorang balita. Jadi mulai dari kecil. Oke, cara yang benar mendisiplinkan anak yang kedua harus digunakan di tengah-tengah pelatihan yang benar. Pelatihan yang benar. Kita sudah baca ayatnya tadi, coba kita lihat lagi ya. 226. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut ya, baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi didikan dan penggunaan tongkat ini hanyalah ya, sebagian kecil dari pelatihan sang anak. Orang tua harus melakukan program pelatihan untuk mengajar anak jalan yang patut baginya. Dan ketika anak menolak untuk patuh, maka ia harus dikoreksi dengan tongkat. Tapi bukan hanya tindakan mengkoreksi seorang anak yang membuat dia jalan di jalan yang benar ketika ia sudah dewasa, namun juga melatih dia berada di jalan itu dengan segala cara. Jadi bukan ditongkat-tongkatin terus, ya, bukan. Tapi tongkat didikan jikalau mereka tidak patuh. Tapi ada juga pelatihannya ya, pendidikannya. Kita kasih tahu mereka baik-baik ya, dengan baik ya. Mengembangkan hubungan yang erat dengan sang anak ya. Ada waktu menunjukkan bahwa saya sayang mereka ya. Bahkan ketika saya melakukan pendisiplinan itu, kita kasih tahu terlebih dahulu ya, kamu tahu kenapa kamu didisiplinkan ya, apa kesalahan kamu ya, jadi kita buat mereka menyadari dulu kesalahannya, apa kesalahan kamu, bohong atau mencuri. Nah, jadi papa disiplin kamu bukan karena papa benci kamu, tapi karena papa sayang kamu, karena tindakan mencuri itu adalah tindakan yang salah ya, Tuhan tidak senang ya, papa juga tidak senang. Jadi yang bukan hanya ada penggunaan tongkat, tapi juga pelatihan yang benar ya, mengembangkan hubungan yang erat dengan sang anak, mengajarkan dia Alkitab, mengembangkan karakternya, memberitahu dia mana yang baik, mana yang tidak baik, menjangkau hatinya dengan kebenaran, kemudian mendidik dia bahaya yang akan menanti dia di dalam dunia ya. Jadi kita juga berupaya untuk menangkan hatinya ya, dapatkan hatinya. Yang kedua, sang anak harus dilatih menurut jalan yang patut baginya. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan didiklah kanak berarti untuk mempersempit. Kata itu berarti
membatasi jalan anak menurut pada jalan sempit Tuhan. Jalan sempit Tuhan. Karena jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Dan memperlengkapi dengan firman Allah. Sehingga dengan demikian dia terjaga, terhindar dari jalan lebar yang menuju kepada kebinasaan. Jadi dimulai sejak dini, kemudian digunakan di tengah-tengah pelatihan yang benar. Kemudian C, harus memakai tongkat dengan efektif ya. Untuk pendisiplinannya menggunakan tongkat dengan efektif. Coba kita lihat Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, tongkat ini disebutkan 5 kali. Saya naikkan dulu. Tongkat disebutkan 5 kali dalam kitab Amsal dalam hubungan dengan pendisiplinan. Nah, ini adalah alat yang alkitabiah untuk pendisiplinan ya, tongkat. Nah, jadi sebuah tongkat, perhatikan penting di sini ya. Sebuah tongkat bukanlah tangan orang tua, jadi bukan main gampar, cubit, main tonjok, ya. Bukan ikat pinggang, bukan juga cemeti, emang kuda, ya. Bukan kepalan, ya tonjokan, bukan tamparan, bukan tendangan, bukan teriakan, bukan ancaman. Kamus Webster 1808 mendefinisikan sebuah tongkat sebagai ranting panjang dari tanaman berkayu, sebuah cabang atau batang dari belukar. Jadi ya macam ya tongkat kayu yang kecil itu ya ranting dari belukar. Nah, itu tongkat. Jadi bukan pakai golok, bukan pakai balok kayu, bukan juga pakai sabuk pinggang, bukan pakai kepalan, tonjok, atau pakai tamparan, bukan juga teriakan atau ancaman, bukan juga pula ditendang. Oke. Kemudian II bagian kedua, tongkat tidak seharusnya ditahan. Pasal 13 ayat 24 tadi kita sudah bahas, kita lihat lagi. Siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tapi siapa mengasihinya menghajar dia pada waktunya. Pada waktunya. Nah, bagaimana tongkat bisa ditahan? Nomor 1, dengan tidak memakai tongkat sama sekali. Tidak memakai tongkat sama sekali. Nah, banyak orang tua mencoba menggantikannya dengan trik psikologi ataupun bentuk-bentuk manipulasi lainnya. 2, dengan tidak konsisten menggunakannya. Ada banyak hal yang akan menggoda orang tua untuk tidak menggunakan tongkat, seperti tangisan anak tersebut. Coba kita lihat Amsal 29 ayat 18. ayat 18. Bila tidak ada wahyu, benar kan? Amsal 19 ayat 18 ya, bukan 29. Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan kau menginginkan kematiannya. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak, tentu ada kira-kira ya. Janganlah engkau menginginkan kematiannya. Kira-kira. Oke, balik sini kita akan bahas tentang itu. Jadi dengan tidak konsisten menggunakannya, ada banyak hal yang akan menggoda orang tua untuk tidak menggunakan anak, seperti tangisan anak tersebut, ya sudah capek kerja, nggak sabar dengan perkembangan dari disiplin itu, ada ikut campur dari teman atau keluarga yang tidak mengerti, bilang jangan dong, jangan begitu, atau rasa frustasi ya, kesal. Nah, tongkat tidak seharusnya ditahan. Apa maksudnya ditahan? Dengan tidak menggunakannya kepada anak yang lebih disayangi,
lebih disayangi. Nah, jadi ada pilih kasih di sini ya, ada frustasi. Misalkan anak pertama didisiplinkan, anak kedua ya, karena disayang enggak. Jadi hati-hati juga. Jadi harus konsisten. Konsisten. Oke. Oke, sebentar. Lagi. Oke. Tongkat harus digunakan ketika anak itu memberontak ya. Amsal 22 ayat 15. 22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Mengusir itu daripadanya. Mengusir kebodohan. Oke. Tongkat itu adalah tongkat didikan. Itu jawabannya. Tongkat didikan. Tongkat itu tidak boleh dipakai ketika orang tua frustasi dengan sang anak. Tongkat itu dipakai untuk mengkoreksi seorang anak yang menolak mendengar perintah langsung. Tongkat itu digunakan untuk memperkuat perlunya ketaatan yang sungguh dan segera. Jadi ketika orang tua ngomong apa, ya anaknya segera dengar ya. Kalau dia ya, tidak dengar, maka tongkat bisa dipakai untuk mengkoreksi. Tongkat itu digunakan untuk memperbaiki ketidaktaatan dan pemberontakan. Jadi tidak dipakai ketika orang tua frustasi dengan sang anak. Jadi ketika mendisiplinkan, itu pun dengan pendisiplinan dilakukan dengan terkontrol. Jadi bukan dengan dalam keadaan emosi, tapi terkontrol. Kamu tahu kenapa kamu didisiplinkan? Ya salah apa? Berbohong, mencuri. Kamu tahu mencuri itu salah? Iya. Ya itu sikap yang salah, itu dosa. Tuhan tidak senang itu. Ya. Kemudian papa mama tidak senang itu. Kemudian didisiplinkan. Nah, ya. Jadi bukan digampar, ditendang, pakai sabuk, pakai balok, tapi pakai tongkat. Dan Tuhan sudah menyiapkan satu tempat khusus ya, untuk pendisiplinan ini. Dan tempat yang khusus ini sengaja Tuhan rancang dengan banyak lemaknya. Ya, di mana itu? Ya, di pantat. Ya. Jadi di spank di pantat. Jadi dengan tenaga terkontrol. Kita akan bahas ya nanti ya, tenaga terkontrol. Masuk ke 4 aja ini. Tongkat itu harus digunakan dengan tenaga yang cukup. Tenaga yang cukup untuk mengkoreksi sang anak. Amsal 23:13. Jangan menolak didikan ya, untuk anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukul dengan rotan. Nah, di sini penting digunakan dengan tenaga yang cukup. Ya. Jadi pukul itu harus kira-kira ya, dikoreksi ya, di spank. Jadi harus cukup sakit untuk memberikan efek jerah. Ya, jadi kalau misalkan cuma ditowel, teng, dia ketawa-ketawa, oh itu lain kali gue curi atau bohong lagi, ya paling cuma ditowel gitu doang ya. Tapi harus cukup sakit untuk memberikan efek jerah, tetapi juga jangan terlalu keras sehingga akhirnya bisa mencelakakan ya. Karena kita dikasih tahu jangan engkau menginginkan kematiannya ya. Jadi cukup sakit untuk membuat jerah, tetapi juga jangan sampai dia jadi celaka. Nah, ingat ya, Tuhan sudah merancang satu tempat yang penuh lemak di mana pendisiplinan ini bisa dilakukan, itu di pantat. Jadi harus cukup sakit sehingga dia jerah, tetapi juga jangan terlalu keras sehingga akhirnya dia celaka ya. Nah, jadi dikira-kira ya. Nah, tidak berarti ya, ketika saya mengajarkan ini saya sudah sempurna, tidak. Saya pun masih dalam proses ya. Ada kegagalan-kegagalan di mana saya gagal untuk melakukannya ya. Tapi saya berusaha untuk mengikuti apa yang Amsal ajarkan di sini, apa yang Tuhan inspirasikan melalui Salomo bagaimana untuk mendidik anak ya. Di satu sisi saya
ingin mendapatkan hati ya, anak saya. Jadi kita tidak orang yang mudah kemudian ringan tangan untuk cepak pak 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 pak. Tapi ya kita ingat ada pelatihan, kita ajar ya. Kalau misalkan mereka masih bisa ditegur dengan ya kata-kata, dengan mulut dikasih tahu, oke. Tapi ketika ya sudah ditegur tidak mau, kemudian memberontak, melawan, maka tongkat didikan ini adalah alat yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk mengusir kebodohan itu kepada anak ya. Ya jadi anak tahu, oh iya iya iya, jadi segera ya, di ditaati. Oke. Dan saya tahu ada banyak keluarga yang mungkin berbeda ya cara mendidik anaknya. Jadi nah kita diberikan di sini ada ibaratnya manualnya lah ya, manualnya dalam kitab Amsal. Nah, saya menghormati prinsip keluarga yang mungkin berbeda-beda cara pendidikan anaknya, tetapi ya, dari saya, dari keluarga kami ya, kami berusaha untuk ya menerapkan ini ya dengan balance. Oke, bagian kelima, tongkat harus digunakan bukan perintah yang diulang terus-menerus dan ancaman. Jadi bukan perintah yang terus-menerus, perintah, ya, perintah berulang terus-menerus dan ancaman. Oke, jadi ketika anak dikasih tahu sekali, ya dia mau dengar, kemudian bukan berarti perintahnya diulang terus 2 kali ya, ini udah 3 kali ya, 4 kali ya, 5 kali ya. Jadi sehingga akhirnya anaknya oh ternyata bisa diulur-ulur nih. Tapi justru dengan penggunaan tongkat didikan ini anak bisa tahu ketika ayah ibu saya berkata jangan atau segera kerjakan itu, maka hal itu harus segera dilakukan. Sehingga nanti ketika di tempat umum ya kita kasih tahu anak jangan lakukan itu, maka ya, mereka akan ya segera ya, taat ya mengikuti. Ya. Oke, masuk ke D ya. Ya harus dilakukan dengan alasan yang benar dan roh yang benar. Alasan yang benar dan roh yang benar. Roh yang benar. Ya, maksudnya roh yang benar di sini ya dengan spirit yang benar. Ya, kalau orang tua tidak memiliki motivasi yang benar dan roh yang benar ketika menggunakan tongkat, maka hal itu tidak ada manfaat dan justru bisa menghasilkan kebalikan dari yang diharapkan. Nah, motivasi yang benar, alasan yang benar adalah keinginan untuk melatih sang anak sehingga ia berada dalam jalur yang benar. Dan roh yang benar adalah dengan kasih. Jadi ketika saya melakukan pendisiplinan, saya melakukannya, saya memberitahu ini karena papa sayang, papa tidak mau kamu punya attitude yang seperti itu, kamu punya kebiasaan buruk yang seperti itu. Kemudian pendisiplinan dilakukan dengan mengukur harus cukup sakit dan juga namun dari satu sisi tidak sampai mencelakakan ya, tapi harus cukup sakit agar dia jera. Mungkin anaknya akan menangis segala macam, kemudian kita peluk mereka ya, kita kasih tahu kita perlu lakukan karena papa sayang kamu ya, tidak mau kamu punya attitude atau kebiasaan yang salah itu ya. Jadi didasari dengan alasan yang benar, motivasi yang benar, dengan roh yang benar itu ya, karena saya mengasihi, karena saya kasih. Jadi kalau motivasi atau rohnya adalah kemarahan atau balas dendam atau frustasi atau hal kedagingan lainnya, maka justru tongkat dapat menyebabkan lebih banyak luka ketimbang kebaikan. Jadi kita juga ingat ada peringatan jangan membuat tawar hati anakmu. Ya, kita tidak mau tanpa alasan kemudian karena mungkin lagi frustasi, lagi kesal, lagi capek, tanpa alasan kemudian anak kemudian didisiplinkan ya. Anak tanpa tahu saya salah apa. Itu justru akan
mendatangkan duka ya, bagi sang anak. Harus dilakukan dengan pikiran yang tertuju pada kekekalan. 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 Amsal 22 ayat 6 sudah. Coba kita lihat Amsal 23 ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Oke, jadi dengan memandang kekekalan, orang tua dapat melihat di balik air mata sang anak dan kelelahan mereka sendiri dan ketidaksabaran pada hari ketika anak itu tumbuh besar, dan bahkan melampaui hari di mana sang anak pergi meninggalkan dunia ini, pergi antara surga atau neraka. Jadi kita berharap ya, dengan didikan, kemudian ya, pelatihan yang benar, kita kasih tahu benar, juga ada penggunaan disiplin ya. Kita mengajarkan satu konsep yang baik yang dia akan ikuti sampai dengan masa tuanya ya. Kalau kamu taat, kamu akan dapat reward. Tapi kalau kamu berdosa, dosa hanya dapat selesai dengan dijatuhi hukuman. Akan ada pendisiplinan, akan ada hukuman. Nah, kita harap melalui ini anak-anak yang Tuhan percaya pada kita, yang kelak juga sungguh-sungguh diselamatkan, dapat mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran. Oke, itu tentang pendisiplinan anak. Jadi ini manual yang sangat praktis ya di dalam kehidupan orang percaya. Oke, kemudian topik selanjutnya adalah tentang nasihat. Nasihat. Ini ayat-ayatnya, Anda bisa lihat di sini. Amsal berkata bahwa seseorang yang mendengarkan nasihat adalah bijaksana. Amsal 12 ayat 15. Kita lihat ya. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bijak. Orang yang mendengarkan nasihat adalah bijak. Ini adalah bukti akan kondisi rohani seseorang. Orang bodoh berpikir dia tidak perlu nasihat, dan ketika ia mau mencari nasihat, ia akan mencarinya dari seseorang yang sama bodohnya dengan dirinya sendiri. Kita akan lihat di topik ini, satu, mengapa kita memerlukan nasihat. Dua, jenis nasihat apa yang kita perlukan. Mari kita lihat nomor satu, mengapa kita memerlukan nasihat. Kita memerlukan nasihat agar bijak di masa depan. Bijak di masa depan. Mari kita lihat Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi kita memerlukan nasihat agar bijak di masa depan. Nah, kita pada dasarnya tidak bijak ya. Ingat, kita orang berdosa, kebodohan melekat pada kita. Jadi bawaan kita adalah natur orang berdosa ya, kita pada dasarnya adalah bodoh ya, kebodohan melekat. Tapi melalui nasihat, ajaran yang benar, kita bisa menjadi bijak. Coba kita lihat Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi teguran yang mendidik jalan kehidupan. Karena melalui teguran semacam itu, kita diingatkan akan dosa kita, dan kemudian kita dipimpin dalam jalan yang benar. Nah, kita memerlukan nasihat agar bijak di masa depan. Jadi ini juga memberitahu pada kita bahwa hikmat itu tidak datang sekaligus ya, karena bijak di masa depan. Jadi ketika kita berjalan dalam hikmat, nah, kita bertumbuh dalam hikmat, nah, kita akan semakin ya bijaksana dari hari ke hari. Jadi ketika kita mau belajar dari Alkitab ya, kitab suci, kita mau bertumbuh, maka
kita akan mengalami perkembangan ya. Kita makin bisa menilai mana hal yang bijak untuk diputuskan, mana hal yang tidak bijak untuk diambil. Oke, masuk ke yang kedua. Mengapa kita memerlukan nasihat? Kita memerlukan nasihat agar bijak di masa depan. Kita memerlukan nasihat agar aman. Aman, itu jawabannya. Amsal 11 ayat 14. Coba kita lihat. 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ya. Kita perlu nasihat supaya aman ya. Keselamatan ada. Kita lagi 24 ayat 6. 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jadi dengan banyak nasihat ya kita akan aman ya. Menang peperangan. Nah begitu pula hari ini kita dalam peperangan rohani. Jadi kita punya banyak musuh, dunia, kedagingan kita, kemudian iblis. Nah melalui nasihat yang benar, yang saleh, kita bisa memenangkan peperangan, dan kita bisa membuat keputusan yang bijak. Kita bisa terhindar dari membuat keputusan-keputusan yang salah. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Jenis nasihat apa yang kita perlukan? Nasihat yang benar ditemukan di dalam firman Allah. Firman Allah. Amsal 22 ayat 20 sampai 21. 22 ayat 20 sampai 21. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Jadi dengan firman Allah ya, dengan nasihat dan pengetahuan ya. Sehingga semakin baik kita mengerti Alkitab, maka semakin kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Jadi itulah gunanya kita mempelajari eksegesis, agar kita bisa menguasai satu kitab yang adalah firman Tuhan. Sehingga ketika kita menguasai kitab itu yang adalah firman Tuhan, maka kitab itu akan menguasai kita ya. Jadi ketika kita mau berbuat apa atau membuat keputusan apa, kita langsung ingat, wah ya, saya pernah belajar dulu dalam kitab ini ada bilang begini-gini, ada dalam kitab ini ada bilang begini-gini, maka saya seharusnya berbuat ini. Jadi ketika kita menguasai kitab ya, kitab firman Tuhan, maka seharusnya dan diharapkan ya, kitab-kitab firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Oke. Kemudian B, nasihat yang benar datang dari orang yang bijak. Orang yang bijak. Coba kita buka Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi nasihat dapatkan dari orang bijak. Nah, jadi sangat penting pergi ke orang yang tepat untuk meminta nasihat. Jadi bagi anggota jemaat, ya, satu Anda bisa minta nasihat kepada ya, gembala Anda, ya. Kepada gembala Anda, karena mereka yang bertanggung jawab menjaga kerohanian Anda, ya, berjaga-jaga atas jiwa Anda. Kemudian juga bisa minta nasihat kepada ya, orang-orang percaya lainnya yang dewasa rohani. Yang care dengan Anda, yang peduli dengan Anda, yang tahu permasalahan yang Anda miliki apa. Oke, nah jangan sampai seperti Rehabeam, dia mau dengarkan dari nasihat dari tua-tua ayahnya, justru dengarkan nasihat dari teman-teman sebayanya, akhirnya kerajaan jadi terpecah dua. Oke, itu tentang nasihat. Kita masuk ke orang bodoh. Jadi sekarang tentang topik orang bodoh. Ada 11 topik, kita sudah bahas berapa tadi? Amarah, perselisihan anak, nasihat, orang bodoh. Oke, yang keempat sekarang ya. Orang bodoh. Salah satu tema besar dalam kitab Amsal adalah orang bodoh. Dimulai dari pasal 1 dan tersebar di sepanjang kitab Amsal.
Tujuan Allah mendeskripsikan orang bodoh begitu detail dan memberikan peringatan-peringatan yang keras akan kebodohan ada 3. Ya, kenapa ada banyak sekali singgung tentang orang bodoh? Nomor 1, supaya memperingatkan orang muda agar menjauh dari jalan ini, agar orang muda tidak bodoh. Ya. 2, untuk menunjukkan kepada orang bodoh yang belum diselamatkan karakternya sehingga ia bisa dibawa pada pertobatan. Ya. Jadi kedua, biar orang bodoh bertobat. Ya. Ketiga, untuk menunjukkan kepada orang percaya sisi bodoh dari sifatnya sehingga ia dapat bertobat dan berjalan menurut hikmat. Ya. Ketiga, bagi orang percaya agar dia tahu mana yang harus dibuang, karakter mana yang harus ditinggalkan karena adalah bodoh, dan karakter mana yang harus dibangun. Oke, mari kita lihat nomor 1, karakter orang bodoh. Oke, orang yang bodoh itu sombong dan tidak mau menerima ajaran. Ya. Jawabannya, sombong dan tidak mau menerima ajaran. Oke, mari kita lihat contohnya. Ya, ada banyak ayatnya di situ. Amsal 12 ayat 15. Ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa yang mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Jadi gak bisa dikasih tahu. Ya. Oke, kita lihat 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Jadi gak mau terima ajaran ayahnya. 17 ayat 10. Suatu hadikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Ya, pada orang bebal, orang bodoh. Jadi gak bisa diajar. 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya. Jadi dia sombong dan tidak mau menerima ajaran. Oke. Nah, ini adalah karakteristik yang paling menonjol dari orang bodoh. Ya, dan itulah kenapa alasan dia dikatakan bodoh, karena udah bodoh. Ya. Karena dia sudah nggak tahu, ya. Tapi dia sombong dan nggak mau dikasih tahu, ya, tidak mau terima ajaran. Kalau ia rendah hati dan mau menerima ajaran, maka dia akan jadi bijak. Oke. Coba kita lihat yang B. Orang yang bodoh segera mengutarakan pikirannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Segera mengutarakan pikirannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Mari kita lihat Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jadi langsung nyeplos, ya, mencurahkan kebodohan. Coba kita lihat lagi 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Jadi tanpa dipikir. Bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Jadi ada istilah, jadi mulutnya lebih, ya, congor mulutnya lebih di depan daripada otaknya. Jadi ngomong dulu baru pikir. C. Orang yang bodoh suka kejahatan dan kebodohan. Itu adalah hobinya, kegemarannya. Hobinya atau kegemarannya. Hobinya, kegemarannya. Amsal 10 ayat 23. 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Jadi gemar, ya, gemar berbuat jahat, gemar berlaku cemar, gemar berdosa. Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagian tidak berakal budi. Jadi kesukaan bagian tidak berakal budi.
Jadi di sini ini terlihat dalam bagaimana dia menghabiskan waktunya, bagaimana dia habiskan uangnya, dan siapa teman-temannya. Ini juga terlihat dalam apa yang suka mereka bicarakan. Mulutnya sibuk, mulutnya sibuk dengan kebodohan. Amsal 15 ayat 14. Mulutnya sibuk dengan kebodohan. Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Jadi sibuk ngomongin hal-hal yang gak berguna. Nah, ingat, mulut itu mengungkapkan isi hati seseorang. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Yang D, orang yang bodoh cepat marah. Amsal 12 ayat 16. Kita sudah bahas tadi ya. Orang yang bodoh tidak mengontrol amarahnya. Isinya, tidak mengontrol amarahnya. Justru amarahnya yang mengontrol dia. Sementara orang bijak mengendalikan amarahnya. Jadi kalau orang bodoh tidak mengontrol amarahnya, ya sumbu pendek, ya, kena percikan sedikit langsung sulut api nyamber. Jadi apapun yang dia langsung rasakan, dia akan langsung katakan, ya, tanpa dipikir terlebih dahulu. Ya, semoga tidak seperti ini. Ya. Orang bodoh, ya, yang orang bodoh tidak menghindari kejahatan, ya. Tidak menghindari kejahatan. Mari kita lihat Amsal 13 ayat 19. 13 ayat 19. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ya, jadi nggak bisa dia kalau menghindari kejahatan, itu kekejian. Ya, jadi dia maunya jahat. Ya. Dia percaya diri, ya, bahwa tidak akan terjadi apa-apa yang nimpa dia kalau dia lakukan yang jahat. Ya. Padahal ada Allah yang akan menghakimi. Oke, kita lihat lagi Amsal 14 ayat 16. 14 ayat 16. Orang yang bijak berhati-hati menjauhi kejahatan, tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya. Melampiaskan nafsu dan merasa aman. Ya. Dia pikir dosanya tidak akan dihukum. Oke, Bali. Ya. Yang F sekarang, yang ini, orang yang bodoh yang menertawakan dosa. Amsal 14 ayat 9. Orang bodoh mencemooh korban tebusan. Orang jujur menunjukkan kebaikan. Oke, 14 ayat 9. Coba kita lihat terjemahan. Ya, ada perbedaan penerjemahannya. King James bilang, fools make a mock at sin. Orang bodoh ya menertawakan dosa. Ada perbedaan penerjemahan ya. Jadi dia pikir dosa itu candaan. Ya. Jadi boleh main-main dengan dosa dan aman-aman, ya, tidak akan dihakimi. Tapi kelak Tuhan akan membawa itu dalam penghakiman. Oke, yang G sekarang, orang yang bodoh menghina ibunya sendiri. Amsal 15 ayat 20. Amsal 15 ayat 20. Orang bodoh menghina ibunya sendiri. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tapi orang yang bebal, orang yang bodoh menghina ibunya, ya, sendiri. Oke. Sebelum tulis ya. Ibunya. Ya, ibunya sendiri. Oke, yang H, orang yang bodoh tidak belajar dari masalah dan teguran. Amsal 17 ayat 10. Amsal 17 ayat 10.
Suatu hadikan lebih masuk daripada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal ya. Jadi 100 pukulan. Jadi meskipun sudah dihajar tapi tetap saja ya, kembali pada kebodohannya ya, dihajar lagi ya, sampai 100 pun nggak ya, tetap kembali lagi ya, nggak berguna. 26 ayat 11, seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Nah, ini 26 ayat 11 ya. Seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi orang yang bodoh tidak belajar dari masalah dan teguran ya, justru kembali berbuat salah. Orang yang bodoh di sini suka perbantahan. Suka perbantahan. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia belum sebat ya. 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang ketika ia menjauhi perbantahan, tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang yang bodoh suka perbantahan. Oke, mari kita lihat akhir orang bodoh. Jadi kita melihat karakteristik orang bodoh, kemudian yang kedua akhir orang bodoh. Nah, selesai sampai situ ya. Akhir orang bodoh akan diganjar oleh Allah. Amsal 17 ayat 10. Kita lihat 17 ayat 10. Suatu hadikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal yang sudah baca tadi ya. Dia akan diganjar, tetap ada pukulan ya, baik di dunia ini maupun dunia akan datang. Tidak ada harapan bagi orang bodoh, Amsal 27 ayat 22. Namun berita baiknya, Allah dapat menyelamatkan baik orang bodoh maupun orang yang kaya. Dengan cara apa? Injil Yesus Kristus. Jadi Injil Yesus Kristus berkuasa untuk menyadarkan orang bodoh akan kondisinya dan membawa dia ke pertobatan dan iman. Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus. Ya, berkuasa. Ya, Injil itulah kekuatan Allah, Paulus bilang. C. Akhir orang bodoh, dia akan mewarisi rasa malu ketimbang kemuliaan. Amsal 3 ayat 35. Amsal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, kemuliaan, tapi orang bebal akan menerima cemooh. Jadi kecuali orang bodoh itu bertobat ya. Kalau dia tidak bertobat, dia akan mewariskan cemooh ya, rasa malu, kehinaan ketimbang kemuliaan. Dia akan berakhir dalam neraka ya, ketimbang dimuliakan ya di surga. Oke. Jadi itu adalah 4 topik yang sudah kita bahas dari Amsal 10 sampai 30. Jadi ada 11 topik utama, topik besar. Kita akan lihat 7 lagi ya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kita selesai sampai di sini dulu. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan Anda bisa kirim pertanyaan Anda di grup WhatsApp kita. Anda mau ketik atau Anda mau kirim voice note. Kemudian saya akan jawab pertanyaan itu dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk catatan firman-Mu yang memberikan pengajaran praktis bagi kami bagaimana orang-orang percaya seharusnya hidup di dalam dunia ini ya Tuhan, agar kami dapat bersinar di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya, sehingga mereka juga sebisa mungkin bisa melihat sinar kami dan bisa dapat diselamatkan juga. Tuhan tolong kami semua agar kami mampu melakukannya. Kami berdoa meminta pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, kita sampai di sini. Selamat siang semuanya. Tetap sehat selalu.